Video bahan ajar Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2026. Materi pembelajaran ini disusun sebagai media belajar untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi peserta dalam memproduksi batik tulis Sujono, yang mana menjadi salah satu warisan budaya sekaligus produk unggulan Kabupaten Lamongan. Selamat datang pada video bahan ajar batik tulis Sujono, Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2026. Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang telah diakui dunia dan memiliki nilai seni, filosofi, serta nilai ekonomi yang tinggi. Di Kabupaten Lamongan, batik tulis Sujono hadir sebagai salah satu identitas daerah yang mengangkat kekayaan budaya lokal melalui motif-motif khas yang syarat makna. Melalui materi ini, peserta akan mempelajari seluruh tahapan pembuatan batik tulis Sujono, dimulai dari proses membuat desain motif, memindahkan pola ke atas kain, mencanting, pewarnaan, hingga proses pelorodan sebagai tahap akhir produksi. Selain memahami teknik membatik, peserta juga diharapkan mampu mengenali fungsi setiap alat dan bahan yang digunakan, menerapkan prosedur kerja yang benar, serta menghasilkan produk batik tulis yang memiliki kualitas baik dan bernilai jual. Setelah mengikuti seluruh materi pembelajaran ini, peserta diharapkan mampu mempraktikkan proses pembuatan batik tulis Sujono secara mandiri sesuai standar produksi, sehingga keterampilan yang diperoleh dapat menjadi bekal untuk mengembangkan usaha di bidang ekonomi kreatif. Pengenalan alat. Kompor digunakan sebagai sumber panas untuk melelehkan malam atau lilin batik. Suhu panas harus dijaga tetap stabil, agar malam tidak terlalu encer maupun terlalu kental, sehingga mudah digunakan saat proses mencanting. Wajan. Wajan berfungsi sebagai wadah untuk melelehkan malam. Umumnya, digunakan wajan berbahan logam dengan ukuran kecil agar suhu malam lebih mudah dikendalikan selama proses membatik berlangsung. Canting. Canting merupakan alat utama dalam pembuatan batik tulis. Alat ini digunakan untuk menorehkan malam mengikuti pola yang telah dibuat di atas kain. Penggunaan canting membutuhkan ketelitian, kesabaran, serta kontrol tangan yang baik agar garis motif tetap rapi dan konsisten. Kuas. Kuas digunakan pada proses pewarnaan motif. Pemilihan ukuran kuas disesuaikan dengan bidang yang akan diberi warna agar hasil pewarnaan lebih presisi dan merata. Sebelum memulai proses produksi, pastikan seluruh alat berada dalam kondisi bersih dan siap digunakan. Perawatan alat yang baik akan membantu menghasilkan kualitas batik yang lebih optimal. Pengenalan bahan. Selain alat, kualitas bahan yang digunakan juga sangat menentukan hasil akhir batik. Kain katun dipilih sebagai media utama karena memiliki serat yang mampu menyerap warna dengan baik, sehingga menghasilkan warna yang lebih tajam dan merata. Malam atau lilin batik berfungsi sebagai perintang warna. Bagian kain yang tertutup malam tidak akan terkena pewarna sehingga motif yang diinginkan dapat terbentuk dengan jelas. Selanjutnya adalah pewarnaan batik. Pemilihan warna dapat disesuaikan sesuai dengan karakter desain batik tulis Sujono. Kombinasi warna yang harmonis akan meningkatkan nilai estetik sekaligus nilai jual produk. Pastikan seluruh bahan yang digunakan memiliki kualitas yang baik agar hasil batik lebih tahan lama, tidak mudah pudar, dan memiliki tampilan yang menarik. Tahapan pertama adalah membuat desain motif pada media kertas. Desain merupakan dasar dari seluruh proses membatik sehingga perlu dibuat dengan cermat. Motif batik tulis Sujono memiliki karakter yang khas, terinspirasi dari kekayaan budaya dan potensi Kabupaten Lamongan. Dalam membuat desain, perhatikan keseimbangan bentuk, proporsi motif, arah pengulangan pola, serta kombinasi ruang agar menghasilkan tampilan yang harmonis. Apabila desain telah selesai, lakukan pengecekan kembali untuk memastikan seluruh garis motif sudah jelas dan mulai dipindahkan ke atas kain. Memindahkan pola. Setelah desain selesai dibuat, langkah berikutnya adalah memindahkan pola ke atas kain katun menggunakan pensil. Lakukan proses penciplakan secara perlahan agar bentuk motif tetap sesuai dengan desain awal.
Hindari tekanan yang terlalu kuat agar tidak merusak permukaan kain. Ketelitian pada tahap ini akan sangat membantu saat proses mencanting karena seluruh garis pola telah terlihat dengan jelas. Tahapan berikutnya adalah proses mencanting, yaitu menorehkan malam pada seluruh garis pola menggunakan canting. Sebelum digunakan, malam dipanaskan hingga cair dengan suhu yang sesuai. Malam yang terlalu panas akan mudah menetes, sedangkan malam yang terlalu dingin akan cepat membeku dan sulit mengalir. Isi canting secukupnya. Kemudian, ikuti setiap garis pola dengan gerakan tangan yang stabil. Proses ini membutuhkan konsentrasi tinggi karena setiap goresan malam akan menentukan ketajaman motif batik. Pastikan tidak terdapat bagian pola yang terlewat agar proses pewarnaan nantinya dapat menghasilkan motif sesuai desain. Setelah seluruh pola selesai dicanting, proses dilanjutkan dengan pewarnaan pada bagian motif menggunakan kuas. Sapukan warna secara perlahan dan merata mengikuti bidang motif yang telah ditentukan. Hindari penggunaan warna yang terlalu berlebihan agar tidak melewati batas motif. Ketelitian pada tahap pewarnaan akan menghasilkan perpaduan warna yang rapi, cerah, dan memperkuat karakter batik tulis Sujono, mopok atau nembok. Setelah motif selesai diberi warna, dilakukan proses mopok atau nembok, yaitu menutup bagian yang telah diwarnai menggunakan malam. Tahapan ini bertujuan melindungi warna motif agar tidak berubah ketika kain memasuki proses pencelupan warna latar. Pastikan seluruh bagian yang akan dipertahankan warnanya tertutup malam secara sempurna, sehingga hasil akhir tetap sesuai dengan desain. Pencelupan warna latar. Tahap berikutnya adalah pencelupan kain ke dalam larutan pewarna untuk membentuk warna latar belakang. Celupkan kain secara perlahan sehingga seluruh permukaan kain terkena larutan warna secara merata. Setelah itu, angkat kain dan tiriskan sesuai prosedur. Proses pencelupan yang dilakukan dengan benar akan menghasilkan warna latar yang seragam dan mempertegas keindahan motif batik. Fiksasi warna. Setelah proses pewarnaan selesai, dilakukan proses fiksasi. Tahapan ini bertujuan mengunci warna agar lebih kuat menempel pada serat kain. Kain digosok menggunakan spons yang sudah dicelupkan pada larutan fiksasi. Setelah itu, kain dijemur agar proses lebih cepat. Fiksasi merupakan tahapan penting karena akan menentukan daya tahan warna terhadap pencucian maupun penggunaan sehari-hari. Pelorodan. Tahapan terakhir adalah pelorodan, yaitu proses menghilangkan malam yang masih menempel pada kain. Sebelum kain direbus, kain harus dimasukkan air dulu agar tekstur lebih mudah direbus. Kain direbus di dalam air panas hingga malam terlepas seluruhnya dari permukaan kain. Setelah itu, kain dibilas menggunakan air bersih dan dijemur hingga kering. Pada tahap inilah keindahan motif batik tulis Sujono mulai terlihat secara utuh dengan perpaduan warna yang telah melalui seluruh proses produksi. Setelah seluruh tahapan selesai dilakukan, batik tulis Sujono telah menjadi produk yang siap digunakan maupun dipasarkan. Selain memiliki nilai estetika yang tinggi, batik ini juga memiliki nilai budaya serta potensi ekonomi yang dapat dikembangkan sebagai produk unggulan Kabupaten Lamongan. Dengan menjaga kualitas produksi dan terus berinovasi pada motif maupun warna, batik tulis Sujono diharapkan mampu bersaing di pasar nasional hingga internasional. Evaluasi pembelajaran. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita lakukan evaluasi singkat untuk mengukur pemahaman terhadap materi yang telah kita pelajari. Perhatikan setiap pertanyaan yang muncul pada layar. Kemudian pilih jawaban yang paling tepat berdasarkan materi yang telah disampaikan. Evaluasi ini bertujuan membantu peserta mengingat kembali fungsi alat, bahan, serta urutan tahapan pembuatan batik tulis Sujono sehingga siap dipraktikkan secara mandiri. Selamat! Anda telah mempelajari seluruh proses pembuatan batik tulis Sujono, mulai dari persiapan alat dan bahan, pembuatan desain, pencantingan, pewarnaan, hingga proses pelorodan. Keterampilan membatik tidak hanya membutuhkan pengetahuan, tetapi juga ketelitian, kesabaran, dan latihan yang berkelanjutan. Semakin sering dipraktikkan, semakin baik pula kualitas karya yang dihasilkan.
Kami berharap materi ini dapat menjadi bekal bagi para peserta program Pendidikan Kecakapan Wirausaha tahun 2026 untuk mengembangkan kemampuan, menciptakan produk batik yang berkualitas, serta membuka peluang usaha yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mari bersama-sama melestarikan warisan budaya Indonesia melalui karya batik tulis Sujono yang kreatif, berkualitas, dan memiliki daya saing. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran ini. Sampai jumpa pada materi berikutnya.